Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nitro Tutor. Nah, buat teman-teman yang mau install si Kali Linux yang terbaru yaitu di 2023.4, di sini kita akan coba buat install si Kali Linux-nya. Nah, untuk caranya teman-teman, pertama kali itu kita coba masuk ke website Kali Linux-nya. Dan teman-teman nanti bisa download di deskripsi juga ISO si Kali Linux-nya, atau langsung buka si Kali Linux-nya juga nggak apa-apa. Kita akan coba menggunakan flashdisk, jadi teman-teman pakai live boot aja. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih 64 atau 32. Nah, karena saya kebetulan di sini biasa pakai 64, jadi saya install atau coba download di 64 bit aja. Nah, buat teman-teman yang mau ikuti ya syukur, kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Oke, di sini posisinya saya sudah download dan kita mau eksekusi. Nah, sebelum kita eksekusi, kita harus pasang bootable-nya dulu. Jadi di sini saya udah download. Untuk ukurannya sendiri cukup besar, jadi siapin aja space di harddisk teman-teman cukup besar. Nah, untuk pertama itu kita bikin bootable-nya dulu. Nah, untuk bootable itu buat penghubung si ISO dengan si harddisk atau buat pembacanya. Di sini kita ada pakai Rufus. Saya akan jelasin satu-satu dulu. Ada 3 metode. Nah, saya akan pilih salah satunya dan teman-teman juga bisa pilih salah satunya. Untuk Rufus seperti biasa, kita cari file ISO-nya dan colok si flash disk. Saat flash disk kebaca dan ISO kebaca, teman-teman tinggal langsung start seperti biasa. Untuk settingan nggak usah, langsung kita start aja atau langsung kita eksekusi tanpa basa-basi. Dan setelah itu dia akan minta format, lalu teman-teman tinggal klik OK dan start. Selanjutnya untuk bootable yang kedua itu menggunakan Balena Etcher. Apa sih namanya ya? Nah, Balena Etcher ini sama fungsinya dan dia menggunakan XT juga untuk format si Kali Linux biar dia support atau si flash disknya kebaca. Di sini teman-teman tinggal cari file ISO-nya dulu. Setelah ketemu, teman-teman tinggal open si Kali Linux-nya seperti video ini. Lalu teman-teman tinggal pilih targetnya atau di mana mau diinstal si ISO ini supaya kebaca sebagai bootable si Kali Linux-nya. Lalu kita klik select dan kita flash atau kita install si flash disknya biar kebaca sebagai bootable. Dan selanjutnya ada pilihan satu lagi yaitu Ventoy. Nah, Ventoy ini lebih unik. Jadi teman-teman install si Ventoy ini atau download dulu. Lalu teman-teman tinggal pilih install atau buka si aplikasi Ventoy-nya. Di sini ada buat Windows, Linux, dan Live CD. Nah, setelah kebuka maka tampilannya seperti ini. Colok si flash disk dan kebaca lalu install. Selanjutnya teman-teman tinggal cari file ISO-nya lalu tempel di storage atau penyimpanan Ventoy yang udah disediakan. Cukup simpel. Di sini bukan hanya satu OS yang teman-teman simpan, tapi bisa 3 sampai 5 OS termasuk Windows, Linux, dan yang lainnya. Itu uniknya si Ventoy ini. Mungkin kapan-kapan saya juga akan jelasin fungsinya si Ventoy ini. Ini versi simpelnya aja atau versi singkat, hanya untuk sebagai pemahaman buat teman-teman biar lebih paham dan lebih untuk pilihan yang lain yang bisa teman-teman pilih antara 3 bootable ini. Nanti teman-teman silahkan pilih sendiri mana yang paling unik atau menarik buat teman-teman. Di sini saya sudah coba buat bootable dan kita akan mulai untuk instalasi. Komputernya sudah ada, flash disk sudah ada, ISO-nya sudah dimasukkan ke flash disk dengan menggunakan Rufus. Di sini saya menggunakan Rufus. Dan sekarang kita masuk ke bagian instalasi.
Dan untuk settingan motherboardnya sendiri silahkan dicari di internet, karena di tiap-tiap motherboard itu beda-beda di bagian setting komputer teman-teman. Nah, nanti silahkan cari aja gimana cara masuk ke bootable-nya. Biasanya pencet F2 atau delete, lalu setting bootable di sana. Oke, sekarang kita kembali ke pokok permasalahan, yaitu install si Kali Linux-nya di mode instalasi. Nah, di sini ada grafis install dan device option. Nah, untuk teman-teman biar nggak penasaran device option itu apaan, mari kita lihat. Di dalamnya ada grafik expert install, rescue, dan bla bla bla, dan nggak penting amat kayaknya. Udah, kita langsung aja buat mulai si instalasi Windows-nya. Lalu pencet enter untuk di bagian grafik install. Dan selanjutnya teman-teman tinggal tunggu loadingnya. Maka suguhan pertama yaitu kita disuruh isi bahasanya dulu, lalu saya pilih English, dan untuk location-nya saya pakai US saja. Dan selanjutnya kita pilih buat configure keyboard, di sini American English, dan tinggal di next. Selanjutnya kita akan disuruh buat tunggu buat scanning installation media. Di sini kita akan juga disuruh buat pastiin si hard disk itu benar-benar terdetek atau keadaan ada yang kosong. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih configure network, hostname-nya apa. Di sini kita akan pilih nama klien. Dan namanya di sini bisa terserah atau teman-teman kosongin juga nggak apa-apa, itu gimana enaknya teman-teman aja. Lalu di next aja dan masuk ke settingan berikutnya. Ini cukup simpel sebenarnya. Jadi domain di sini juga bisa diisi atau dikosongin juga bisa, dan di next aja. Selanjutnya untuk user account, di sini teman-teman kasih nama apa, tergantung kebutuhan teman-teman maunya apa. Di sini saya kasih namanya klien aja. Lalu teman-teman tinggal lanjutin buat instalasi berikutnya dan continue. Dan untuk password teman-teman bisa juga isi. Di sini saya sudah coba buat kosongin, ternyata nggak boleh, dan passwordnya harus keisi. Karena buat masuk ke sudo atau di bagian script, buat masuk ke super usernya harus menggunakan password. Lalu di sini saya isi passwordnya asal aja, nggak harus dominan, yang penting asal aja, yang penting diingat teman-teman. Lalu next, dan selanjutnya kita disuruh pilih buat atur jamnya. Di sini kita pilih tester aja karena posisinya kita lagi di Indonesia, bukan di planet Neptunus. Dan selanjutnya teman-teman tinggal pilih continue dan jangan lupa subscribe bila ada waktu buat mencet jarinya ke tombol layar. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih partitionnya. Nah, partition ini yang paling penting atau kebanyakan orang bingung. Kita di sini bisa pilih manual atau otomatis. Di sini saya akan pakai otomatis saja karena lebih simpel dan fungsinya cuma buat tutorial. Untuk manual itu biasanya di situ ada ext. Kalau posisinya si harddisk benar-benar kosong, maka tampilannya akan kosong seperti yang ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, dan teman-teman bisa lanjut continue. Kalau seandainya itu benar-benar kosong, kita coba buat masuk ke bagian partisi lagi. Dan saya akan coba buat langsung ke bagian otomatis saja biar nggak ngerepotin dan biar nggak bingung teman-temannya juga. Dan selanjutnya teman-teman tinggal pilih continue seperti yang saya bahas tadi, lalu tinggal di continue semuanya. Dan untuk partition itu bisa teman-teman pilih alpha to 1. Nah, itu teman-teman akan disuruh nunggu sekitar paling lama setengah jaman paling lama. Itu tergantung dari spek teman-teman. Semakin besar memori maka akan semakin cepat proses instalasinya. Dan untuk partition disk ini akan bakalan dihapus datanya semua, tapi pastikan data teman-teman di backup dan datanya itu benar-benar kosong.
dan kita tinggal pilih next dan kita tunggu posisinya buat install ulang. Selanjutnya teman-teman bisa pilih di software selection. Ini bisa diisi yang bagian genom dan kode plasma. Bisa teman checklist atau enggak. Kalau teman-teman checklist, makin lama installnya. Kalau enggak teman checklist, kemungkinan installnya bisa nyampai lebih cepat dari biasanya. Setelah selesai, teman-teman akan disuruh buat milih genomnya atau GDM3. Di sini saya akan pilih GDM3. Nah, teman-teman di antara tiga ini teman-teman bisa cari mana yang cocok. Kalau nggak tahu, teman-teman bisa search di Google atau lebih simpelnya di ChatGPT aja biar lebih detail. Selanjutnya teman-teman akan masuk ke tahap install the group bootloader. Di sini akan saya pilih yes dan lalu continue. Teman-teman juga bisa pilih no, tergantung sesuai kebutuhan. Kalau nggak pilih maka tampilan seperti ini tidak tampil. Kalau dipilih maka teman-teman disuruh pilih di dev berapa. Saya pilih next saja dan selesai instalasi kita tinggal pilih buat restart si Kali Linux-nya di 2023.4. Setelah proses restart, teman-teman akan ditampilkan buat tampilan si Kali Linux-nya. Untuk restart pertama teman-teman biarin aja atau cabut flashdisknya langsung juga nggak apa-apa. Selanjutnya teman-teman pilih nama klien ini atau nama si user tadi dan masukkan password teman-teman. Ingat, passwordnya jangan sampai lupa karena itu password buat masuk ke bagian sudo atau bagian super usernya. Dan tampilannya seperti ini, dan untuk aplikasinya sangat banyak. Bisa teman-teman pilih satu persatu dan pelajari satu-satu. Dan selamat, teman-teman sudah berhasil menginstal Kali Linux terbaru di 2023.4. Nah, buat pertama kali itu teman-teman harus melakukan untuk update dahulu ya. Dan mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf jika saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.